Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian 3 dari materi perubahan-perubahan pada lansia. Seperti halnya tumbuhan yang mulai layu, manusia yang menua mengalami perubahan-perubahan pada fisiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk perubahan pada sistem pernapasan atau respiratori. Lansia akan mengalami otot pernapasan yang melemah, kemudian alveoli menebal dan kurang elastis sehingga menurunkan pertukaran gas atau kondisi yang disebut sebagai emfisema. Emfisema ini berupa berkurangnya jumlah alveoli yang masih berfungsi, kemudian berkurangnya jumlah silia, elastisitas bronkiolus menghilang, perubahan di laring menyebabkan suara menjadi melemah, dan penyakit kronik dapat memperparah efisiensi sistem respiratori. Nah, pada kondisi normal, saluran pernapasan kita mengeluarkan sekret atau cairan untuk menjaga agar tidak kering, agar saluran napas tidak kering, kemudian merangkap benda-benda asing yang masuk ke saluran napas yang tidak tersaring oleh rambut hidung untuk kemudian dapat dikeluarkan dari dalam saluran napas melalui mekanisme bersin ataupun batuk. Nah, pada orang tua atau lansia yang mana otot pernapasannya itu kekuatannya melemah, kemudian silianya itu menjadi berkurang jumlahnya, dan bronkiolus menjadi tidak elastis, mekanisme-mekanisme normal untuk mengeluarkan benda asing ini menjadi berkurang atau menghilang. Selain itu, didukung dengan menurunnya juga sistem imunitas atau kekebalan, membuat lansia menjadi rentan mengalami infeksi atau terserang infeksi. Penyakit-penyakit mulai yang dari yang sering kita derita seperti halnya flu, kemudian sampai dengan yang parah seperti pneumonia ataupun TB. Nah, selain itu, lansia juga kerap mengalami kondisi sesak napas, kemudian kesulitan napas saat tidur telentang, jadi biasanya bantalnya ditambah. Kemudian diperparah lagi jika mempunyai riwayat merokok. Nah, lansia ini fungsi saluran napasnya berkurang ditambah dengan efek dari rokok menyebabkan sebuah kondisi yang disebut dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis atau COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Selanjutnya yang juga mengalami penurunan adalah sistem saraf, di mana seperti yang kita tahu terdiri dari otak sebagai pusatnya, medula spinalis atau sumsum tulang belakang, atau saraf tulang belakang ya. Nah, beserta saraf-saraf tepi dan saraf-saraf otonom. Nah, pada sistem saraf lansia terjadi berkurangnya jumlah neuron atau sel-sel saraf aktif, kemudian transmisi impuls saraf melemah, berkurangnya jumlah neurotransmitter atau hormon yang melaksanakan sebagian besar fungsi ini ya, penjalaran impuls. Kemudian aliran darah ke otak berkurang dan terdapat kematian sel otak yang cepat. Selanjutnya simbol saraf menjadi kurang sensitif, berakibat berkurangnya kemampuan berespon terhadap nyeri dan stimulus lain. Nah, ini kita tahu salah satu yang paling menantang atau yang menguras emosi adalah merawat lansia yang memorinya sudah mulai menurun, kemudian fungsi otak secara umumnya sudah mulai menurun. Jadi lansia mengalami pikun atau demensia, lupa apa yang sudah dikerjakan, apa yang misalkan sudah makan tapi bilangnya belum, kemudian kehilangan kontrol terhadap lingkungan sekitar. Kadang jalan-jalan keluar rumah kemudian hilang. Sering kita dengar berita yang seperti ini, dicari orang hilang, linglung, pikun, seperti itu ya. Hilang di Malang kemudian ketemunya di Blitar, seperti itu. Di gambar tampak contoh dari otak yang sehat di sebelah kiri dan otak yang mengalami penyakit Alzheimer di sebelah kanan. Jadi karena jumlah neuronnya berkurang, otaknya menjadi lebih mengkerut, kemudian menjadi lebih gelap warnanya,
Kalau sehatnya itu cenderung pink ya warnanya, pink keabu-abuan. Nah, ini menjadi abu-abunya menjadi lebih dominan dan warna otak menjadi lebih pucat. Kemudian daerah-daerah yang gelap meningkat dan ukuran otak yang berfungsi menjadi berkurang. Lansia menjadi sering lupa, menjadi pelupa ya, maka ditetapkan usia pensiun ya. Sebetulnya untuk ini sih efisiensi kerja juga. Jadi kalau lansia yang sudah kemampuannya berkurang akan mengurangi atau menurunkan efektivitas dari perusahaan. Jadi ada baiknya diakhiri masa kerjanya, dibatasi untuk kemudian digantikan oleh yang muda-muda. Baik, sekian untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.